Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Natasha Royda Gultom. Saya dari AM3D Pagi dengan NIM 411220111118. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 65 PMK 03 2022 dan nomor 71 PMK 03 2022. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu memiliki 7 pasal, dan di sini saya hanya mengambil beberapa pasal saja. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 1 yang berisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah beserta perubahannya. Dan saya juga mengambil dari ayat 3, barang kena pajak. Barang kena pajak ini yaitu barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga ada pasal 1 ayat 5, pengusaha. Pengusaha ini adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimport barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dan juga ada di pasal 1 ayat 9 yaitu masa pajak. Masa pajak ini adalah jangka waktu yang menjadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan ini juga sesuai dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan dari ayat 10 juga ada surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan masa ini adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dan juga ada di pasal 1 ayat 11 tentang menteri. Menteri ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Kemudian saya juga mengambil dari pasal 2, yaitu saya mengambil pasal 2 ayat 2 tentang pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai yang terutang atau atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Dan di ayat 5 dijelaskan tentang besarannya, yaitu yang pertama besarannya sebesar 1,1 dari harga jualnya. Dan ini berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dan yang kedua, besarannya sebesar 1,2% dari harga jual. Dan ini mulai berlaku saat diberlakukannya penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian di ayat 6, besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tadi diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan harga jual. Dan di ayat 7 tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tadi. Yang pertama itu sebesar 11%, dan ini berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dan yang kedua sebesar 12%, yang mana ini berlaku pada saat diberlakukannya penerapan pajak
penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian yang terakhir ini dari pasal 7. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Berarti sudah diterapkan di sekarang. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penerapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan ini adalah contoh pemungutan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan juga melakukan penyerahan barang kena pajak lainnya dan jasa kena pajak. Contohnya itu PTB merupakan perusahaan kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas pada tahun buku 2023. PTB melakukan penyerahan A. Kendaraan bermotor bekas, B. Jasa kena pajak berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Nah, demikian ini untuk tahun buku 2023 adalah yang pertama, yang A, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PTB wajib memungut pajak dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 5 peraturan menteri ini. Yang B, atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, pemungut pajak pertambahan nilai yang terutang oleh PTB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, yang kedua ini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Di Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu ini juga memiliki 7 pasal. Dan saya juga mengambil beberapa pasal saja. Yang pertama itu dari pasal 1, saya mengambil dari pasal 1 ayat 6, yaitu perusahaan kena pajak adalah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan dari ayat 7, faktur pajak. Faktur pajak ini adalah bukti pemungut pajak yang dibuat oleh perusahaan kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Dan di nomor 9 ini penggantian. Penggantian ini nilainya itu berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau diminta oleh perusahaan karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan saya juga mengambil dari pasal 2, yaitu pasal 2 ayat 2, jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jasa pengiriman paket. Jasa pengiriman paket ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Dan yang kedua itu jasa biro perjalanan wisata. Jasa biro perjalanan wisata ini seperti perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi.
Nah, yang ketiga, jasa perusahaan transportasi. Jasa perusahaan transportasi ini yang di dalam tagihan jasa pengurus transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Dan yang keempat, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Ini tuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria atau rincian saat keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang kelima, jasa penyelenggaraan, yaitu seperti pemasaran dengan media voucher, terus layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggaran atau consumer loyalitas atau reward program. Dan yang ketiga, dan selanjutnya saya mengambil dari pasal 3, yaitu besaran tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 tadi. Kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada, dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 2 ayat 2 tadi. Huruf H yaitu sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang B juga sama, sebesar 10%, diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan. Nah, kalau ini dikalikan dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi. Dan yang di huruf C itu juga sama, sebesar 10%. Ini juga dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Kemudian yang di huruf D yaitu sebesar, yang pertama ada dua opsi, yaitu di sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Dan yang kedua itu 5% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan. Dan di huruf E yaitu sebesar 10% juga dikalikan dengan harga jual voucher. Kemudian ada di pasal 4 biaya transportasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 tadi. Yang huruf C merupakan biaya transportasi yang dibayar atau yang harusnya dibayar oleh penerima jasa. Dan juga ada di pasal 7 yang terakhir, di pasal 7, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 agar setiap orang yang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penetapan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.